Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Meka Putri dengan NIM 056054599. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sesi 3 mata kuliah Pancasila. Selamat menonton. Proses lahirnya Pancasila pada tahun 1945, Indonesia sedang mengalami masa transisi menuju kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda. Pada saat itu diadakan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia yang baru. BPUPK yang beranggotakan para tokoh nasional dan pemimpin pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara menjadi forum penting dalam penyusun dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPK mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945. Pada hari tersebut dilakukan upacara pembukaan. Sidang BPUPK yang pertama sendiri dilaksanakan sejak 29 Mei 1945. Sidang tersebut dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang hendak didirikan Mohyamin Margono Sosrodiningrat, Sumito Wiranatakusuma Wirjaningrat, dan Soeri mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada sesi pertama, yaitu mulai jam 11 sampai jam 1. Pada sesi selanjutnya yang dimulai pada jam 14.30 sampai 15.50, Suento, Sudirman, Dasad, Sursono, dan Aris menyampaikan pendapatnya. Risalah Sidang BPUPK 1945 Kusuma 2009. Sidang pertama yang dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintah, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain, serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Dalam buku naskah Risalah Sidang BPUPK dan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa naskah pidato, namun tidak semua naskah pembicara dapat ditemukan. Kusuma 2009. Sidang kedua BPUPK. Sidang kedua BPUPK dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang tersebut terdiri dari berbagai sesi dan bagian. Rancangan mengenai sidang BPUPK dapat dilihat pada tabel 21.1 berikut. Sidang BPUPK kedua ini juga berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pernyataan Kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPK. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi dasar ideologi Pancasila. Namun sila pertama mengandung frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945 agar kesepakatan nasional tetap terjaga. Selanjutnya yaitu pembentukan PPKI. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman Soekarno dan Hatta.
Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI dituai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggota sendiri terdiri dari 19 orang yang berasal dari 11 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, dan 1 orang etnis Kalimantan, 1 orang etnis Nusa Tenggara, dan 1 orang etnis Tionghoa. Anggota tersebut kemudian ditambah 6 orang lagi, yaitu 1 orang penasihat dan 5 orang anggota. Setelah pembentukannya, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi saat itu. Golongan Muda Indonesia mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok, sebuah upaya pengamatan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Soekarno dan Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Komodo, Jalan Pejambono 2. Setidaknya ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional, Kusuma 2009. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.